Om Swastiastu. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niputu Mirahnandasari dari kelompok Rubah Merah. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan regional ASEAN dengan Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui apa itu hubungan regional. Yang kedua, mengetahui hubungan ASEAN dengan Indonesia. Yang ketiga dan terakhir, mengetahui tujuan ASEAN. Yuk simak pembahasannya. Hubungan regional ASEAN dengan Indonesia. Apa itu hubungan regional? Hubungan regional adalah interaksi dan kerjasama antara negara-negara yang berada dalam satu kawasan atau geografis tertentu. Kerjasama ini bisa mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Mengapa negara-negara melakukan hubungan regional? Untuk kedekatan geografis, pemanfaatan sumber, kesamaan sejarah, dan menghadapi tantangan bersama. Hubungan regional Indonesia dengan ASEAN. Hubungan Indonesia dengan ASEAN merupakan salah satu pilar utama kebijakan luar negeri Indonesia. Kerjasama yang erat dengan ASEAN memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, baik dalam konteks regional maupun global. Di masa depan, kerjasama Indonesia dengan ASEAN diharapkan semakin kuat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kawasan Asia Tenggara yang lebih sejahtera dan damai. ASEAN Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Ini adalah organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan utama menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota bekerja sama dengan ASEAN: Thailand, Laos, Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Kambodia, Myanmar, Filipina, Singapura. Tujuan ASEAN yang pertama, meningkatkan ekonomi, sosial, dan budaya negara anggota. Yang kedua, menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Yang ketiga, membangun hubungan baik antar negara anggota. Yang keempat, bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya. Yang kelima, mewujudkan masyarakat ASEAN bersatu. 1. Bidang politik. Deklarasi ASEAN 1967. Zona damai, bebas dan netral. ZOFPAN. Perjanjian kawasan bebas nuklir. ZIAN-WFZ. 2. Bidang budaya. Pelestarian warisan budaya ASEAN Cultural Fund. Pendidikan dan pengembangan. 3. Bidang sosial. Lingkungan hidup, pengembangan pemuda, pengentasan kemiskinan. 4. Bidang ekonomi, perdagangan antar negara, peningkatan sektor UMKM, masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Deklarasi ASEAN 1967. Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN bersama negara yang lain. Deklarasi ini bertujuan menciptakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Deklarasi ASEAN 1967 adalah dokumen bersejarah yang menjadi landasan bagi terbentuknya ASEAN. Deklarasi ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Zona damai, bebas, dan netral. ZOFPAN. Pada 1971, ASEAN mencanangkan atau mengumumkan ZOFPAN yang bertujuan menjadikan Asia Tenggara sebagai zona damai dan bebas dari campur tangan kekuatan asing. ZOFPAN merupakan konsep yang sangat penting bagi kawasan Asia Tenggara, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, upaya untuk mewujudkan ZOFPAN terus dilakukan dengan kerjasama yang baik antar negara anggota. ZOFPAN dapat menjadi kenyataan dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian kawasan bebas nuklir ZIAN-WFZ. ASEAN termasuk Indonesia
menyepakati perjanjian ini pada 1995 untuk melarang senjata nuklir di Asia Tenggara. ZNUFZ adalah sebuah pencapaian penting bagi kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ini telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi negara-negara anggota ASEAN. Pelestarian warisan budaya. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk melestarikan warisan budaya bersama. Salah satu inisiatif penting adalah pengakuan warisan budaya tak benda ASEAN yang berusaha melestarikan tradisi lisan, musik, tari, dan lain-lain yang ada di negara ASEAN. Candi-candi di Indonesia juga merupakan bagian dari warisan budaya ASEAN. ASEAN Cultural Fund. Indonesia juga terlibat dalam mendukung dana budaya ASEAN yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan budaya di kawasan ini. Dana ini digunakan untuk mendukung proyek pelestarian budaya dan lain-lain yang mencakupi berbagai aspek budaya dari Indonesia. Pendidikan dan pengembangan. Indonesia bekerja sama dengan ASEAN dalam mendukung pendidikan dan pelatih seni. Indonesia berperan dalam mengembangkan program pendidikan yang melibatkan seniman muda, pelatih bagi para pengrajin, serta berbagai kegiatan yang memperkenalkan budaya sosial pada generasi muda Indonesia, juga aktif dalam konferensi budaya yang diadakan dalam ASEAN. Lingkungan hidup. Kerjasama dalam melestarikan lingkungan seperti penanggulangan kabut asap akibat pembakaran hutan. Kerjasama ASEAN dengan Indonesia di bidang lingkungan hidup merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan ini, dengan terus memperkuat kerjasama dan mengatasi tantangan yang ada. Pengembangan pemuda ASEAN Youth Program memberikan kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepemimpinan dan pelatihan. Kerjasama ASEAN dengan Indonesia dalam pengembangan pemuda merupakan investasi penting untuk masa depan kawasan. Dengan terus memperkuat kerjasama ini, ASEAN dapat menciptakan generasi muda yang berkualitas, inovatif, dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Pengentasan kemiskinan. ASEAN memiliki program untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerjasama ASEAN dengan Indonesia dalam pengentasan kemiskinan merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan. Dengan terus memperkuat kerjasama dan mengatasi tantangan yang ada, ASEAN dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya. Perdagangan antar negara. Salah satu bentuk kerjasama perdagangan yang paling penting adalah ASEAN Free Trade Area, yang bertujuan untuk mengurangi tarif perdagangan antar negara. Kerjasama ASEAN dengan Indonesia dalam bidang perdagangan antar negara telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan terus memperkuat kerjasama ini. Peningkatan sektor UMKM. Negara-negara ASEAN berkomitmen untuk memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM Indonesia. Kerjasama ASEAN dengan Indonesia dalam meningkatkan sektor UMKM merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan terus memperkuat kerjasama ini, UMKM Indonesia dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia memiliki hubungan strategis dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang membuka peluang perdagangan bebas, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan kerjasama regional yang aktif. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan langkah strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi di kawasan.
Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, MEA memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan memperkuat posisi ASEAN di panggung ekonomi global. Ringkasan, mengetahui hubungan regional adalah interaksi dan kerjasama antara negara dalam satu wilayah geografis tertentu. Contohnya ASEAN. Mengetahui hubungan ASEAN dengan Indonesia di bidang politik, yaitu ikut mendirikan ASEAN. Mengetahui hubungan ASEAN dengan Indonesia di bidang budaya, yaitu pelestarian warisan budaya. Mengetahui hubungan ASEAN dengan Indonesia di bidang sosial, yaitu lingkungan hidup. Mengetahui hubungan ASEAN dengan Indonesia di bidang ekonomi, yaitu Indonesia tergabung dalam MEA. Sekian pembahasan dari kelompok Rubah Merah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Om Santi 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 Om.